Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Lestari dari kelas manajemen I dengan NIM 34021900282. Pada materi perkuliahan pertemuan kelima, saya diminta untuk menghitung berapa tahun pengembalian investasi jika pengembalian investasinya yaitu jumlahnya sama setiap tahunnya dan jumlahnya berbeda setiap tahunnya, serta menghitung rata-rata pengembalian bunga investasi di mesin A dan juga di mesin B. Sebelum kepada praktiknya, saya akan menjelaskan apa itu payback period atau PP dan juga average rate of return atau ARR. Yang pertama, payback period adalah suatu periode yang diperlukan untuk dapat menutup kembali pengeluaran investasi dengan menggunakan proceed atau aliran kas neto net cash flow menurut Bambang Rianto. Jadi, pada intinya, payback period ini adalah suatu perkiraan jangka waktu kembali pada suatu investasi yang sudah dilakukan dengan suatu profit yang didapatkan. Selanjutnya, average rate of return, yaitu merupakan cara untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata laba sebelum pajak EAT dengan rata-rata investasi. Kemudian kita ke Excel. Misalnya di sini, PT Nusantara saat ini sedang mempertimbangkan membeli mesin A dan mesin B. Perusahaan akan menggunakan metode penyusutan garis lurus informasi lain kedua proyeknya yaitu sebagai berikut. Jadi kita akan menganalisis pengembalian modal dari mesin A berapa tahun dan pengembalian modal dari mesin B berapa tahun, serta ARR dari mesin A seberapa persen dan juga ARR dari mesin B berapa persen. Misalnya di sini investasi dari mesin A yaitu 28 juta. Umur ekonomisnya yaitu 6 tahun. Umur ekonomis itu sendiri yaitu umur investasi barang yang masih dapat menghasilkan secara maksimal. Kemudian nilai residunya untuk mesin A tidak ada. Kemudian EAT-nya 8 juta. EAT itu sendiri merupakan kepanjangan dari earning after tax atau laba bersih setelah pajak yang diperoleh bank pada suatu kurun waktu tertentu. Kemudian untuk mesin B, investasinya yaitu senilai 32 juta. Umur ekonomisnya sama 6 tahun. Kemudian nilai residunya 5 juta. Dan EAT-nya berbeda setiap tahunnya. Seperti ini. Sementara EAT yang mesin A jumlahnya sama setiap tahunnya yaitu senilai 8 juta. Nah, penyusutan garis lurus tergantung pada pengembalian EAT-nya. Jika pendapatan EAT-nya sama setiap tahunnya seperti yang ini, itu menggunakan rumus SLN. Kemudian jika pendapatan EAT setiap tahunnya berbeda seperti ini, kita menggunakan rumus yang SYD. Kemudian di sini ada tingkat bunga. Nah, tingkat bunga ini disesuaikan dengan tingkat bunga di bank atau BI. Namun setiap bank berbeda dan telah disesuaikan dengan peraturan yang ada pada pemerintah dan juga di BI. Nah, untuk menganalisis mesin A dan mesin B, kita akan memilih salah satu mesin dari dua mesin ini dengan menggunakan perhitungan. Kemudian kita menyusun tabel seperti ini. Pertama, mesin A, inisial investasinya seperti yang tadi, 28 juta. Mesin B, 32 juta. Kemudian EAT-nya setahun pertama yaitu 8 juta. Kemudian karena
Di mesin A, EAT setiap tahunnya sama, maka rumusnya kita isi dengan sama dengan, kemudian klik yang ini. Lalu enter. Kemudian kita tinggal tarik sampai ke tahun ke-6. Kemudian untuk depresiasinya termasuk pada SLN karena EAT setiap tahunnya sama, maka rumusnya yaitu sama dengan SLN, kemudian cost-nya atau yang kita masukkan yaitu investasinya yang ini, lalu kita kunci dengan F4, salvage-nya atau sisa residunya yang tadi 0, life-nya yaitu 6 tahun, kemudian tutup dan enter. Setelah itu kita tinggal double klik atau ditarik saja. Untuk rumus cash flow yaitu EAT ditambah depresiasi, maka kita masukkan sama dengan EAT ditambah dengan depresiasi, lalu enter. Kemudian kita tinggal tarik yang ini seperti itu. Kemudian kita tinggal menghitung rata-rata dari mesin A, mulai dari EAT, depresiasi, dan juga cash flow. Kita tinggal blok ke samping, lalu klik average yang ini. Dan secara otomatis angkanya akan keluar sendiri. Selanjutnya yaitu payback period. Payback period ini rumusnya yaitu sama dengan investasi yang ini dibagi dengan rata-rata. Seperti ini hasil awalnya yang general, lalu kita jadikan angka di belakang. Hasilnya seperti ini. Jadi kalau dibaca ini payback periodnya yaitu 2 tahun 2 bulan. Selanjutnya untuk mesin B, rumusnya juga sama. Untuk EAT-nya berbeda setiap tahunnya, jadi menggunakan SYD. Maka kita isi di bagian depresiasi sama dengan SYD. Kemudian klik initial investment-nya yang ini. Setelah itu 5 juta karena sisa residu dari mesin B yaitu 5 juta. Kemudian life-nya 6. Kemudian per-nya yaitu tahunnya yang ini. Lalu kurung tutup, enter. Lalu kita tarik yang ini. Setelah itu kita tinggal tarik. Selanjutnya untuk cash flow, rumusnya sama, yaitu sama dengan EAT ditambah dengan depresiasi. Hasilnya seperti ini. Lalu kita tinggal menariknya. Setelah itu, kita tinggal mencari rata-ratanya dengan memblok. Lalu ke sini. Dan pilih average, hasilnya akan keluar otomatis. Setelah itu, kita akan menghitung payback periodnya. Nah, untuk investasi awalnya yaitu 32 juta. Kemudian cash inflow tahun ke-1-nya yaitu yang ini. Kita masukkan ke rumus. Cash inflow tahun ke-1 yang ini. Enter. Investasi belum kembalinya tinggal menggunakan rumus sama dengan yang ini dikurangi dengan yang ini. Sisanya yaitu 15 juta sekian. Kemudian yang ini juga sama rumusnya, sama dengan cash inflow yang kedua, tahun kedua yaitu yang ini. Nah, yang ini tinggal rumusnya memasukkan yang ini dikurangi yang ini. Nah, hasil akhirnya harus minus. Setelah itu, cash inflow tahun ketiga sama rumusnya. Kelebihannya juga sama rumusnya, yaitu sama dengan yang ini. Nah, 1 juta dikurangi oleh 11 juta.
Dan kelebihannya yaitu 9.785. Kemudian untuk kelebihan bulannya, rumusnya yaitu sama dengan, karena yang ini minus, jadi di sini kita juga harus menulisnya minus. Minus yang ini, kemudian dibagi oleh cash inflow tahun tersebut, kemudian dikali 12. Hasilnya 10 juta sekian. Yang ini kita tinggal mengurangi jumlah angka di belakang komanya, yaitu kita sisakan 2 saja. Nah, jadi hasilnya bulat, dibulatkan. Jadi kelebihan bulannya sebanyak 10,5 bulan. Seperti itu. Kemudian untuk payback period pada mesin B, rumusnya yaitu sama dengan kurung buka 36. Jadi 36 ini yaitu jumlah bulan dalam 3 tahun. 3 dikali 12 sama dengan 36. Kemudian dikurangi kelebihannya yang ini, kelebihan bulan, kurung tutup, lalu dibagi oleh 12. Jadi hasilnya 2. Nah, kita sisakan 2 angka di belakang koma seperti ini. Jadi pada pembahasan atau analisis pada payback period atau PP ini, mesin A dan mesin B, payback periodnya berbeda. Dan yang paling cepat mengembalikan payback period atau mengembalikan modal investasinya yaitu mesin B, yaitu 2 tahun 1 bulan atau 2,12. Sementara mesin A yaitu 2,2 tahun. 2 tahun 2 bulan atau 2,21. Itu. Namun, tidak bisa langsung memilih untuk mesin B, karena kita harus menganalisis satu lagi, yaitu ARR. Nah, untuk pengisian ARR juga sama. Jadi, misalkan kita bisa mengambil dari hasil di sheet sebelumnya, kita sama dengan mesin A yang ini, lalu enter. Nah, hasilnya akan keluar. Lalu kita tinggal tarik, karena hasilnya akan sama juga. Cash inflow-nya sama dengan yang ini ditambah dengan yang ini. Enter, lalu tarik kembali. Nah, untuk totalnya kita menggunakan rumus sum. Nah, seperti itu. Kemudian mengisi yang ini, kita tinggal ikuti rumusnya investasi dibagi umur ekonomis. Investasinya yang ini dibagi oleh umur ekonomisnya yang ini tahun. Kemudian enter. Dan hasilnya 4.646 sekian. Kemudian untuk mengisi yang ini dengan rata-rata EAT yang ini. Kemudian dibagi dengan tahunnya yang ini. Lalu enter. Dan hasilnya 8 juta. Untuk bagian average rate of return atau ARR, rumusnya yaitu sama dengan rata-rata EAT yang ini dibagi oleh yang ini. Nah, hasil generalnya segini, jadi kita tinggal persenkan, lalu sisakan 2 angka di belakang koma. Nah, hasilnya 171,43%. Nah, selanjutnya kita akan mengisi yang ini. Pengisiannya juga sama seperti tadi. Terus sebelumnya ini di enter. Kemudian kesimpulannya. Kemudian tinggal tarik juga. Kemudian total di. Kemudian untuk yang ini rumusnya sama juga, investasi dibagi umur ekonomi dengan investasi 32 juta dibagi dengan tahun. Ini 5.333. Untuk mengisi yang ini yaitu rata-rata EAT yang ini dibagi umur ekonomi.
hasilnya 5.083.000 sekian. Nah, untuk average of return-nya juga sama seperti tadi. Rumusnya rata-rata ST dibagi dengan ini, lalu tinggal enter. Hasilnya tinggal dijadikan persen, lalu di belakang persennya sisakan 2. Ini jadi untuk ARR atau average of return pada mesin A, ARR-nya senilai 171,43%, sementara ARR di mesin B sebanyak 95,31%. Nah, untuk ARR ini kita harus mengambil jumlah persenan atau ARR yang paling besar. Jadi di sini kita memilih mesin A yang sebanyak ARR-nya 171,43%. Sementara pada PP atau payback period-nya, kita harus memilih payback period yang paling cepat mengembalikan modal kita, modal investasi kita. Jadi kita memilih mesin B, yaitu selama 2,1 tahun. Jadi pada analisis kali ini, kita belum bisa menentukan kita harus memilih mesin yang mana di antara mesin A dan mesin B karena seri, yaitu di PP kita memilih mesin B, sementara di ARR kita memilih mesin A. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya mengenai payback period dan juga ARR pada pertemuan kelima ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.